ketegangan di Timur Tengah, sebuah kawasan yang memang tak pernah sepi dari dinamika geopolitik yang kompleks, kembali memanas dengan eskalasi yang tak terduga antara dua kekuatan regional, Iran dan Israel. Situasi yang sudah membara itu mencapai titik didih baru pasca serangan yang diklaim dilancarkan Israel terhadap beberapa target strategis di wilayah Iran. Serangan ini yang dilaporkan menargetkan situs-situs penting seperti Natanz, Isfahan, dan Fordo, yang santer disebut-sebut terkait dengan program nuklir Teheran, terjadi hanya sehari setelah Israel melontarkan apa yang oleh banyak pengamat dianggap sebagai ajakan terbuka untuk berperang. Respons dari Iran, melalui kekuatan militernya yang paling disegani, Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC, datang dengan kecepatan dan intensitas yang mengejutkan dunia. Narasi yang beredar dari sumber-sumber di Iran, yang kemudian menggemparkan jagat pemberitaan internasional dan media sosial, menggambarkan sebuah pertempuran udara yang sengit dan unilateral. Pasukan Komando Garda Revolusi Iran bertindak dengan agresivitas luar biasa, mengejar apa yang mereka sebut sebagai antek-antek Zionis, layaknya tikus-tikus hama menjijikan dari lubangnya. Perumpamaan ini mungkin terdengar kasar, namun mencerminkan tingkat kemarahan dan tekad Iran dalam merespons provokasi yang mereka klaim datang dari Israel. Puncak dari narasi dramatis ini adalah klaim Iran bahwa mereka berhasil menembak jatuh pesawat tempur milik Israel. Bukan pesawat tempur biasa, melainkan F-35, jet tempur generasi kelima buatan perusahaan raksasa asal Amerika Serikat, Lockheed Martin, yang selama ini dianggap sebagai salah satu pesawat tempur paling canggih di muka bumi. Klaim awal yang sangat mengejutkan menyebutkan bahwa Iran tidak hanya berhasil melumpuhkan 1 atau 2 unit F-35, tetapi ada yang mengklaim hingga 10 unit pesawat super canggih tersebut telah ditembak jatuh setelah terlibat dalam konfrontasi udara. Angka ini, jika benar, akan menjadi kerugian yang sangat masif bagi Angkatan Udara Israel dan tamparan telak bagi reputasi F-35 serta produsennya. Bayangkan, setiap unit F-35 tergantung variannya, memiliki harga yang fantastis, berkisar antara 82 hingga 110 juta dolar Amerika Serikat, atau setara dengan sekitar 1,3 triliun hingga 1,7 triliun dengan kurs saat ini. Melihat jet tempur semahal dan secanggih itu tergeletak di tanah, digambarkan layaknya besi tua yang sudah tak bernilai setelah dilumpuhkan. Tentu menjadi pemandangan yang sulit dipercaya dan memicu keheranan luas. Gambar-gambar yang diduga menunjukkan bangkai F-35 yang jatuh beredar luas di media sosial. Meskipun keabsahan gambar-gambar tersebut hingga kini masih belum dapat dikonfirmasi secara independen oleh pihak kami. Namun, laporan dari kantor berita pemerintah Iran, IRNA, memberikan detail lebih lanjut mengenai insiden tersebut. Menurut IRNA, 1 unit jet tempur F-35 lagi berhasil dihancurkan pada hari Sabtu. Laporan itu menambahkan bahwa pilot jet tersebut berhasil melontarkan diri dari pesawat yang tertembak, namun nasib baiknya hanya sampai di situ. Sang pilot dilaporkan langsung ditangkap oleh pasukan komando Iran segera setelah mendarat. Laporan penangkapan pilot ini diperkuat oleh unggahan dari media pemerintah Iran di platform X, yang secara eksplisit menyebutkan bahwa sang pilot kini berada dalam tahanan militer Iran. Kejadian ini, jika dikonfirmasi secara independen, akan menandai kali pertama seorang pilot F-35 tertangkap dalam pertempuran. Sehari sebelum laporan dari IRNA pada hari Sabtu, kantor berita Tasnim yang dikenal memiliki afiliasi erat dengan Korps Garda Revolusi Iran juga telah merilis laporan serupa yang tidak kalah menggemparkan. Tasnim melaporkan bahwa 2 pesawat tempur Israel telah ditembak jatuh saat mereka diduga
melakukan serangan terhadap wilayah udara Iran. Lebih lanjut, Tasnim bahkan menyebutkan detail yang menarik perhatian. Salah satu pilot yang berhasil mereka tangkap ternyata adalah seorang wanita. Identitas pilot wanita ini tidak dirinci, namun muncul spekulasi bahwa ia mungkin adalah bagian dari skuadron elit Angkatan Udara Israel. Keberadaan pilot wanita dalam skuadron tempur, apalagi yang terlibat dalam misi berisiko tinggi seperti ini, menunjukkan profesionalisme dan modernisasi dalam tubuh militer Israel. Klaim penembakan jatuh F-35 ini menjadi sorotan utama mengingat reputasi jet tempur tersebut. F-35 Joint Strike Fighter bukanlah pesawat sembarangan. Ia membawa label Next Generation Fighter atau jet tempur generasi berikutnya, sebuah julukan yang tidak diberikan tanpa alasan. Jet ini dibekali dengan serangkaian teknologi mutakhir yang dirancang untuk memberikannya keunggulan superior di medan perang modern. Salah satu keunggulan utamanya adalah teknologi radar cross-section (RCS) yang sangat rendah atau yang lebih umum dikenal sebagai teknologi siluman stealth. Desain aerodinamis dan material khusus pada badan pesawat membuat F-35 sangat sulit dideteksi oleh radar musuh, bahkan sistem radar modern sekalipun. Kemampuan siluman ini seharusnya memungkinkan F-35 untuk menembus wilayah udara musuh yang dijaga ketat tanpa terdeteksi, melancarkan serangannya, dan kembali dengan selamat. Selain teknologi siluman, F-35 juga dilengkapi dengan sistem sensor fusi yang sangat canggih. Sistem ini secara otomatis menggabungkan data dari berbagai sensor di dalam dan di luar pesawat, termasuk radar, sensor elektrooptik, dan sistem peperangan elektronik, menjadi satu gambaran tunggal dan komprehensif tentang medan perang yang disajikan kepada pilot. Informasi yang terintegrasi ini memberikan pilot kesadaran situasional yang superior, memungkinkan mereka membuat keputusan dengan cepat dan akurat dalam situasi pertempuran yang kompleks. Peperangan elektronik adaptif adalah fitur kunci lainnya. Sistem ini dapat mendeteksi, mengidentifikasi, dan bahkan mengacaukan sistem radar dan komunikasi musuh. Gabungan teknologi siluman, sensor fusion, dan peperangan elektronik adaptif memungkinkan pilot F-35 untuk mendeteksi keberadaan lawan dari jarak yang sangat jauh. Seringkali sebelum lawan menyadari bahwa mereka sedang diawasi dan bahkan menyerang target tanpa terdeteksi sama sekali. Dengan segala kecanggihan yang dimiliki F-35, pertanyaan besar yang mengemuka adalah, bagaimana mungkin Iran, sebuah negara yang sistem pertahanan udaranya seringkali dianggap ketinggalan zaman dibandingkan dengan teknologi barat terkini, berhasil menjatuhkan jet tempur sekelas F-35? Ini adalah pertanyaan yang masih menjadi misteri dan memicu berbagai spekulasi di kalangan analis militer dan pakar pertahanan di seluruh dunia. Jawaban atas pertanyaan ini mungkin tidak sederhana. Salah satu kemungkinan, seperti yang disinggung dalam narasi awal, adalah bahwa Iran telah memodernisasi dan meningkatkan kemampuan sistem pertahanan udara mereka secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, mungkin dengan bantuan dari negara-negara seperti Rusia atau Tiongkok yang juga memiliki teknologi pertahanan udara yang maju. Iran diketahui mengoperasikan berbagai sistem rudal permukaan ke udara (SAM), termasuk varian lokal yang dikembangkan berdasarkan teknologi asing atau bahkan sistem impor seperti S-300 dari Rusia. Jika Iran telah berhasil mengintegrasikan atau mengembangkan sistem radar dan rudal yang mampu mendeteksi dan mencegat pesawat siluman seperti F-35 pada jarak yang memadai, maka insiden penembakan jatuh tersebut bisa saja terjadi. Kemungkinan lain adalah bahwa F-35 tersebut beroperasi dalam profil penerbangan atau dalam kondisi taktis yang membuatnya lebih rentan terhadap deteksi,
meskipun memiliki kemampuan siluman. Teknologi siluman tidak membuat pesawat sepenuhnya tidak terlihat. Ia hanya mengurangi jarak di mana pesawat dapat dideteksi oleh radar. Faktor-faktor seperti ketinggian penerbangan, kecepatan, arah pergerakan, dan apakah pesawat membawa persenjataan eksternal dapat memengaruhi efektivitas teknologi siluman. Selain itu, sistem radar tertentu yang beroperasi pada frekuensi rendah atau menggunakan teknik pemrosesan sinyal canggih mungkin lebih mampu mendeteksi pesawat siluman pada jarak tertentu. Terlepas dari bagaimana insiden ini terjadi, jika klaim Iran mengenai penembakan jatuh beberapa unit F-35 dan penangkapan pilotnya terbukti benar, ini akan menjadi perkembangan yang sangat signifikan dalam dinamika kekuatan di Timur Tengah. Ini akan memberikan dorongan moral dan propaganda besar bagi Iran, menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menahan dan bahkan menimbulkan kerugian serius pada kekuatan militer Israel yang didukung oleh teknologi Barat. Bagi Israel dan Amerika Serikat, ini akan menjadi pukulan telak, memaksa mereka untuk mengevaluasi kembali asumsi mengenai superioritas udara di kawasan tersebut dan kerentanan jet tempur paling canggih mereka. Insiden ini juga akan menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas sistem pertahanan F-35 dalam menghadapi ancaman yang berkembang. Dunia memang dibuat geleng-geleng kepala oleh laporan-laporan ini, menyaksikan klaim buasnya respons Iran terhadap provokasi yang mereka terima. Namun, penting untuk diingat bahwa pada saat naskah ini dibuat, sebagian besar detail dan klaim mengenai penembakan jatuh F-35 ini berasal dari sumber-sumber Iran dan belum dikonfirmasi secara independen oleh pihak Israel atau sumber netral. Di tengah kabut informasi dan perang narasi, satu hal yang pasti adalah ketegangan antara Iran dan Israel telah mencapai level yang mengkhawatirkan, dengan potensi dampak yang luas bagi stabilitas regional maupun global. Insiden ini, jika terkonfirmasi, akan mencatat sejarah baru dalam peperangan udara modern dan secara fundamental mengubah cara pandang terhadap kemampuan militer di Timur Tengah.